Sampai kita, anak kita, keluarga kita jatuh dalam perbuatan dosa seperti ini. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Terus apalagi yang haram, mohon maaf, riba, jauhin. Yang Nabi nggak senang, jauhin. Jangan sampai kita jatuh dalam riba. Jangan sampai apa pinjaman kemarin rame, pinjaman online. Kalau di Purwakarta namanya Bang Emok. Betul ya? Haram Pak. Yang minjemin sama yang minjam dua-duanya dosanya besar. Sama. Riba itu nyusahin di dunia, nyusahin di akhirat. Sampai ada anak pengajian ngomong sama saya, kirim surat di internet, Habib tolongin saya. Saya bilang tolongin apa? Saya murid Habib. Murid di mana? Saya bilang. Nah, murid mah kita kenal muka-mukanya. Tolongin saya, Bib. Kenapa? Saya bilang saya ada masalah. Masalah apa? Kata saya terlilit pinjaman online. Masya Allah, gimana ceritanya? Iya, Bib, saya sekarang hutang. Tadinya hutang 1 juta, harus ganti. Setan ini. Lintah darat aja kalau minjem 1 juta, gantinya 1.200.000, 1.500.000. Itu pun sudah riba luar biasa. Ini bukan lintah darat lagi, lintah udara namanya. 1 juta ganti 10 juta, sampai ada bilang minjem 1 juta ganti 150 juta. Bayangkan, rusak Pak anak-anak kita. Rusak. Mereka yang kemarin sulit ekonominya akhirnya ikut minjem. Makanya saya terima kasih sama aparat pemerintah tuh, ditangkap-tangkapin. Tapi saya pesan, mau yang legal, mau yang ilegal apalagi, jangan sampai kita, anak kita, keluarga kita ikut pinjam-pinjaman seperti ini. Karena ini ada riba. Jangankan minjem 1 juta gantinya 10 juta. Minjem 1 juta ganti 1 juta 100.000, riba, haram. Jangankan seperti itu, minjem 1 juta gantinya 1 juta 1 rupiah, riba, haram. Ada lebihnya. Saya kasih contoh, nggak perlu lebih, sebagai uang lebih manfaat. Saya punya mobil, kata murid saya, Bib pinjam mobil. Ini murid akhir zaman, Ustadz mobilnya mau dipinjam juga. Jadi mana-mana mah murid nganterin Ustadz, Kiai mau kemana, Ustadz mau kemana. Saya kepengen barokah nganterin. Begitu, saya baru beli mobil baru, kan berkah, mobilnya didudukin sama Kiai sama Ustadz. Ini enggak, murid akhir zaman mau minjem mobil. Kayak tadi saya terlilit hutang, pinjam 1 juta harus ganti 10 juta. Terus saya tanya, terus gimana? Bantuin saya, Beb. Bantuin apa? Saya bilang gantiin, Beb. Enak aja, saya bilang. Kamu yang minjem, saya yang disuruh gantiin. Kemarin Ustadz waktu corona pengajian pada libur, murid nggak ada yang ingat sama Ustadz. Betul apa salah saya mau? Ustadz 1,5 tahun nggak ngajar, apalagi yang ngajar Iqra, ngajar Al-Quran. Muridnya pada libur, nggak ada yang datang. Emang Ustadz dapat bansos dari pemerintah? Nggak ada Pak, saya yang sebutkan, nggak ada. Apa ada murid datang, Ustadz, Kiai, Masya Allah, minta maaf nih pengajian belum dibuka, nih jamaah nitip salam, ada rezeki ngasih. Ada kakak, Ustadz didatengin sama muridnya bawa masker sama sanitizer. Emang Ustadz pada makan masker apa? Ya mohon maaf saya sampaikan, Bapak Ibu anak muda yang masih punya Ustadz beruntung, sayangin Ustadz. Berkah kita kalau ngasih Ustadz, barokah luar biasa. Dan lagian kalau kita ngasih Ustadz, jelas Ustadz pakai buat dakwah, Ustadz pakai buat ibadah, kita ngikut dapat pahala. Tapi kalau kita ngasih orang, tahu-tahu orang itu pakai buat mabok, kita ikut dapat dosanya. Makanya jangan pernah pelit sama Ustadz. Senengin Ustadz kita, bahagiain Ustadz kita. Ustadz mah nggak pernah ada yang minta Pak. Dan sekarang orang-orang suruh tujuh, Ustadz mah harus ikhlas. Memang betul, Ustadz harus ikhlas. Itu tujuan di hati Ustadz. Tapi kita yang namanya murid harus sayang sama Ustadz, harus cinta sama Ustadz. Punya rezeki lebih, ingat sama Ustadz. Insya Allah, Allah bakal kasih rezeki kita jauh lebih banyak lagi. Dan kita melihat murid yang sayang dengan gurunya, Allah kasih kesuksesan yang luar biasa. Berkah rezekinya, banyak rezekinya, karena sayang sama guru. Nah ini kan kalau ini murid akhir zaman, mobil Ustadz mau dipinjem. Saya bilang gini, saya nggak minjemin mobil, apalagi sama murid. Tiba-tiba hadirin hadirat, saya punya kebutuhan urusan. Murid saya punya uang, saya pinjam. Kamu punya uang nggak? Ada, Bib. Saya pinjam 10 juta. Siap Habib, nih dikasih 10 juta. Nah saya udah nggak enakan, ada urusan, ada hutang sama dia.
Ya, ada kebudian bahasanya. Kira-kira kalau murid saya udah kondisi saya punya hutang, dia mau minjam mobil, kira-kira saya kasih nggak? Kalau bapak di posisi ini, kira-kira dikasih nggak? Dikasih. Nggak usah jauh-jauh. Kalau mungkin guru ke murid susah, sulit. Temen, bapak punya motor nggak pernah pinjemin temennya, tapi suatu saat karena punya hutang, punya urusan, temennya mau minjem motor, dikasih pinjam. Ini riba, haram. Kenapa? Karena sebelumnya kita nggak pernah minjemin. Karena kita punya utang, nggak enakan kita pinjemin. Ini riba. Tak boleh. Jangan. Kalau mau minjemin dari awal, biasa minjemin. Saya kasih contoh lagi. Murid saya datang, Habib pinjam uang 100.000 nih, saya kasih 100.000. Tapi mohon maaf ya, kepala saya pusing nih. Tolong pijitin, bisa nggak? Dipijitin sama murid saya, riba Pak, haram. Haram Habib, iya. Nggak boleh. Mau minjemin, jangan pakai syarat. Nggak boleh ada manfaat lebihnya. Pinjam 100.000, gantinya 100.000. Kadang biasanya ada suka ibu-ibu minjem apa, karena apa? Karena punya urusan pasti dikasih. Karena ada urusan, ada utang dikasih. Coba kalau nggak, biasa nggak ngasih. Itu ngasihnya jadi riba. Kita sering tuh dalam kehidupan seperti itu contohnya. Makanya ini jauhin, niatin nyenengin hati Nabi kita Muhammad. Dan ingat, saya sebutkan, orang yang senang riba, susah dunia, susah akhirat. Allah kumandangkan perang untuk mereka yang senang dengan riba. Sampai di dalam hadits qudsi 2 perkara yang Allah kumandangkan perang. Pertama, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasih Allah, memusuhi para aulia Allah, Allah kumandangkan perang. Allah kumandangkan permusuhan untuknya. Mau dimusuhin sama Allah. Makanya mohon maaf, kita sama jamaah yang hadir, sebelah kita aja kita nggak boleh berprasangka buruk. Mungkin sebelah kita kekasih Allah. Tetangga sama tetangga nggak boleh berprasangka buruk. Mungkin tetangga kita kekasih Allah, ahli ibadah yang kita nggak pernah tahu. Sama orang yang biasa saja, kita nggak boleh menyakiti mereka. Bagaimana dengan orang-orang soleh? Bagaimana dengan guru? Bagaimana dengan ulama yang sekarang banyak orang senang menyakitinya? Hati-hati, bisa Allah kumandangkan perang. Yang kedua adalah orang yang senang makan riba, Allah kumandangkan perang permusuhan untuknya. Bagaimana enak hidupnya. Makanya sering ada orang bilang, Ustadz, saya sholat nggak khusyuk-khusyuk, saya ibadah nggak istiqomah, saya ngaji nggak benar-benar, saya hati sumpah gelisah. Mohon maaf, saya sebutkan karena hidup kita seringkali terikat dengan yang namanya riba. Makanya Allah kasih hati kita tidak tenang, hati kita tidak dikasih keberkahan oleh Allah. Makanya saya pesan dari majelis mulia, jauhin riba, niatin yang ada ikatan, selesaikan dah, jangan sampai tersentuh lagi. Niatin senangkan hati Nabi Muhammad.